Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihi ma ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi hatta qadrihi wa azim wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Perkumpulan Piaud Indonesia Profesor Dr. Sigit Purnama MPD, yang terhormat Bapak Ibu pengurus harian PPIaud Indonesia, ada Bunda Fatrika Syafri, ada Bunda Maulidia Ulfa, siapa lagi nih yang hadir? Itu ya mungkin yang baru hadir, nanti mungkin yang lain nyusul. Yang saya hormati Ibu Koordinator Bidang 1 Bunda Indi Ari Pratiwi dan teman-teman tim penyusun 16 RPS mata kuliah inti maupun 8 RPS mata kuliah MBKM. Alhamdulillah siang hari ini walaupun terik sekali hari ini di luar, tapi alhamdulillah kita ada di ruangan, jadi masih terbantu oleh AC, jadi masih dingin. Ya, jadi itu perlu disyukuri bersama, dan yang paling penting adalah nikmat sehat, dan kita hari ini masih terus bergerak untuk memberikan terbaik untuk memajukan prodi Piaud seluruh Indonesia. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga kelak kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada siang hari ini izinkan kami untuk memandu jalannya kegiatan FGD 16 RPS mata kuliah inti dan 8 mata kuliah MBKM. Pertama, kami bacakan susunan acara. Pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan-sambutan, dan yang ketiga adalah paparan hasil review, dan keempat sesi tanya jawab, serta yang terakhir adalah penutup. Untuk meningkat waktu, mari kita buka kegiatan FGD ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita jalankan nanti, kita laksanakan nanti bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itu mari kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Bidang 1 Bidang Akademik, yakni Bunda Indi Ari Pratiwi. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa berkumpul untuk membahas RPS 16 dan 17 RPS umum dan 17 RPS untuk MBKM. Alhamdulillah kegiatan ini sempat tertunda karena memang jadwalnya jadwal dalam penyusunan. Tapi alhamdulillah sudah dibantu oleh reviewer sehingga ketika nanti RPS ini nanti jadi, insya Allah bisa disebarluaskan kepada teman-teman di dalam anggota perkumpulan PPIaud Indonesia. Bapak Ibu yang ada di sini, ini kita langsung membahas atau bagaimana Pak Farid? Oke, ini mungkin sambutan dari Bu Indi dulu, nanti sambutan dulu. Oke. Jadi kalau untuk 16 RPS ini nanti kita menyusunnya sudah ada format. Jadi formatnya sudah dibuat dan sudah disesuaikan sebenarnya dengan merujuk dari isi dari BOK di PPS yang sudah disahkan kemarin. Jadi RPS ini memang sedemikian rupa sudah ditata sampai akhir, sampai kepada tugas,
Walaupun saya yakin dan kami meyakini semua bahwa memang belum sempurna ketika kita mengerjakan itu. Tapi kami sudah berusaha dari bidang 1 untuk membuat RPS-nya itu sesuai gitu ya. Bukan hanya sesuai, tapi sebagaimana biasanya format RPS yang nantinya bisa dipakai oleh Bapak Ibu ketika mengajar. Namun memang ketika RPS itu nanti sudah jadi, RPS itu bisa disesuaikan ke masing-masing dari prodinya masing-masing, jadi kebijaksanaan masing-masing dari prodi. Jadi kita tidak membatasi harus plek-plek nantinya kita harus mirip seperti itu, tapi menurut kami kesepakatan saya dengan Pak Farid, RPS ini hanya sebagai dasar, sebagai contoh yang nantinya ketika teman-teman pakai di perkumpulan PPAUD itu ada bahan sebagai pedoman atau sebagai contoh atau sebagai petunjuk ketika membuat suatu RPS. Jadi kalau untuk secara isi, itu saya yakin masing-masing dari dosen itu punya bahan kajian. Tapi kami berusaha bahan kajiannya sesuai dengan BOK. Tapi kalau andaikan Bu Indi kita tidak punya buku ini, Bu Indi kita masih kurang materi ini, itu boleh disesuaikan dengan kebijakan dari program studinya masing-masing. Tapi yang kita harapkan, ini kan ketika membuat RPS ini kan harapan dari PPS kan supaya mahasiswa nanti mendapatkan suatu ilmu yang sama dari setiap dosen ketika dosen tersebut mempunyai panduan berupa RPS tersebut. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti RPS ini memang insya Allah jadi disebar dan dipergunakan di perguruan tingginya masing-masing, insya Allah bisa bermanfaat untuk sebagai pedoman atau petunjuk. Mungkin itu, saya belum salam pada yang terhormat Pak Sigit, Bapak Ketua dari Perkumpulan PIAUD Indonesia, kepada Bunda Rika, Sekretaris dari PPS PIAUD Indonesia, Bunda Ulfa, Sekretaris dari PPS PIAUD Indonesia, dan Umi Yuyun, Bendahara dari PPS PIAUD Indonesia, dan para Bapak Ibu yang ada di sini yang merupakan tim. Tadi tiba-tiba saya dengarnya kita langsung bahas, ternyata harus sambutan dulu. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini tentunya tidak berhenti ya, tidak berhenti RPS ini hanya berjalan. Tentunya ketika ada update suatu ilmu, ada update suatu informasi baru, pengetahuan baru, insya Allah teman-teman bisa menambahkan dalam RPS itu. Jadi kalau bisa teman-teman andaikan tidak punya suatu sumber ataupun tidak punya bahan kajian dari RPS tersebut, boleh diinovasi kembali. Tapi teman-teman diharapkan merujuk dari RPS yang nantinya kita akan bahas dan dibahas oleh reviewer kita dari Universitas Ahmad Dahlan, Ibu Prima Suciro Manduni. Mungkin itu Pak Farid, sedikit sambutan dari saya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indi atas sambutannya. Sebelum kita beranjak ke paparan yang sebelum, mungkin lebih afdolnya kita dengarkan paparan arahan dari Bapak Ketua Umum Perkumpulan PIAUD Indonesia. Kepada Bapak Dr. Sigit Purnama MPD, kami persilakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Teman-teman sekalian, para pengurus pusat PPAUD yang saya hormati, yang tampaknya nggak puasa, kayak masih seger-seger gitu ya. Habis makan siang kayak. Nah, saya karena puasa jadi kelihatan lemes gitu ya. Yang saya hormati Mbak Prima sebagai reviewer yang juga tampak sumringah gitu ya. Terima kasih atas kesediaannya membantu kami, membantu tim perumus RPS ya. Ini luar biasa sekali.
Eh, satu saja ya, Mbak Prima saja ini, Mas Farid. Ada Mbak Bunda Ulfa, Ulfa. Oh ya, yang MBKM. kedua juga Mbak Maulidia yang double job, sekretaris sekaligus reviewer, luar biasa. Dan juga tampak sumringah, kayaknya nggak puasa deh. Terima kasih atas komitmennya, atas kerja kerasnya, atas semua yang sudah diberikan untuk baby out. Dan juga teman-teman para perumus, para penyusun RPS, baik 16 mata kuliah inti atau utama baby out, ataupun RPS untuk 7 kegiatan MPKM yang yang luar biasa menurut saya gitu ya, karena bersedia mau berkenan ya untuk mengembangkan RPS ini, bahkan sejak beberapa bulan yang lalu sampai hari ini masih berlangsung. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentu saya mengapresiasi kerja keras teman-teman semua, dan memang harus pede gitu ya. Kita harus tampil percaya diri, harus berani, harus ini itu gitu ya. Ya karena kalau nggak kita ya siapa lagi yang mau melakukan ini kan begitu. Oleh karena itu saya sangat berharap teman-teman tetap semangat ya untuk sampai melahirkan 16 RPS mata kuliah ini dan 7 RPS MPKM, kegiatan MPKM. Kemudian yang kedua, saya pikir ini proyek ambisius begitu ya. Paling tidak bagi saya gitu. Ini menurut saya ambisius banget gitu ya. Nggak tahu siapa yang ambisius, apakah saya ataukah bidang satu gitu ya. tapi ini sangat penting menurut saya ya, bukan ambisius lah. Saya memandang ini salah satu yang penting, sangat dibutuhkan. Karena kita sudah melampaui, kita sudah menyusun mulai dari profil, bahan kajian, ya, pembentukan mata kuliah, pembentukan SKS dan seterusnya, maka ya harus ditindaklanjuti dengan RPS. Jadi wajar-wajar saja sesungguhnya, biasa-biasa saja gitu. Ya memang seharusnya sampai situ. Nah, ini penting sekali saya kira bagi kita semua gitu ya. Nggak hanya saya gitu ya, semua saya kira membutuhkan ini. Nah, oleh karena itu mari kita selesaikan sampai setuntas-tuntasnya. Iya tentu nggak bisa sempurna. Tapi paling tidak yang ada menghasilkan sesuatu yang ya cukup lah ya. Cukup itu ya mendekati sempurna. Kemudian yang juga termasuk yang MBKM. Meskipun nggak tahu gitu ya, dalam setahun 2 tahun ke depan ini apakah itu masih akan terjadi MBKM itu ya. Ya mudah-mudahan terus gitu ya, sehingga apapun ya tetap kita sebagai pengelola prodi harus menyiapkan RPS untuk 7 kegiatan MBKM itu. Jadi sekali lagi saya hanya mengapresiasi, mengucapkan terima kasih, dan sangat berharap bahwa 16 plus 7 RPS ini bisa selesai ya, cepat selesai, dan sudah bisa disebarkan ya ke teman-teman anggota. Meskipun kemarin sudah kita launching gitu ya. Tidak apa-apa di launching duluan, tapi ngefakannya belakangan. Gitu saya Pak Farid, terima kasih sudah mengawal bidang 1, dan juga Mbak Indi, sehat, lekas ya, sehat lah ya, biar segera nemani Mas Farid untuk menyelesaikan proyek ambisius bidang 1 gitu ya. Dan terima kasih juga Mbak Prima, Mbak Ulfa yang luar biasa. Mudah-mudahan masukan-masukannya bisa ditindaklanjuti, dan juga para teman-teman semua, para perumus ataupun penyusun,
mohon nanti setelah ada masukan-masukan dari reviewer ini bisa segera melakukan perbaikan-perbaikan sehingga bisa segera fix gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pak Dr. Sigit Purnama MPD atas arahannya. Ya, jadi memang 16 RPS inti dan RPS MBKM ini kemarin di Bandung sudah di launching ya, dan juga sudah di-share. Namun kita sadar bahwa ini sangat perlu masukan dan sangat perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu FGD ini tetap harus dilaksanakan sesuai dengan arahannya pengurus harian maupun Bu Koordinator Bidang 1. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, nanti ini akan dibagi paparan review akan dibagi dua. Nanti Bunda Prima kita minta untuk memberikan reviewnya terkait dengan 16 RPS mata kuliah inti, serta setelah itu nanti Bunda Ulfa khusus mata kuliah RPS mata kuliah MBKM. Nah, untuk yang pertama nanti kami persilakan Bunda Prima untuk memberikan ulasan review terkait dengan 16 mata kuliah RPS, dan kita sebagai penyusun akan siap menjalankan arahan sesuai dengan hasil reviewnya. Kepada Bunda Prima kami persilakan. Baik, matur nuwun Pak Farid atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habis rohmi sirri amri wa qadam lisani yang saya hormati Bapak Dr. Sigit Purnama MPD selaku Ketua Umum, ya masih Ketua Umum ya. Masih Ketua Umum Asosiasi PPAUD nggih, Bu Patrika, Bu Maulidi Ulfa dan Bapak Ibu yang lain selaku pengurus inti PPAUD dan ketua bidang serta Bapak Ibu yang lain dalam tim ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa bersilaturahim ya. Yang sebetulnya saya yang merasa berterima kasih juga karena diberikan kesempatan untuk belajar bersama teman-teman di PPAUD ini. Sesungguhnya saya rasa-rasa dengan Bu Maulidia gitu ya, melihat progresnya yang dari PPAUD ini luar biasa menurut saya sampai gini, piye lah aku pindah, aku melu gabung PPAUD piye iki. Tapi kayaknya kok nggak mungkin ya. Nggak boleh. Bayarnya larang. Ya. Nggak boleh. Bayarnya larang. Bayarnya larang itu. Saya nggak sanggup nanti, nggak sanggup. Nah itu. Sejujurnya saya iri begitu ya dengan kemajuan pesat dari PPO, tentu tidak terlepas dari pemimpin yang hebat juga dan juga super tim ya. Saya kira super tim karena tim semua juga berperan bekerja begitu sehingga bisa sampai sekarang ini yang belum dilakukan oleh asosiasi sebelah itu sudah dilakukan oleh asosiasi ini, dan saya sangat mengapresiasi ini, luar biasa sekali gitu. Itu yang buat saya iri gitu ya, itu yang buat saya iri. Ya, selamat salam senantiasa terlimpah pada junjungan besar kita. Selamat salam keluarga serta para sahabatnya. Insya Allah kita mensyafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, ini mungkin ini dulu ya, saya menyampaikan sedikit rangkuman dari, semoga tidak ada yang terlewat. Kan sebetulnya di naskahnya sudah saya berikan catatan-catatan di naskah pada nih paper. Di RPS-nya saya sudah berikan catatan-catatan yang mungkin nanti Bapak Ibu ada yang menemukan ini kok nggak ada catatannya sama sekali. Itu
karena besar kemungkinan pola catatan itu sama begitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa dari rangkuman ini barangkali dengan melihat yang sudah saya berikan catatan kok ternyata kondisinya sama, artinya berarti itu juga masukannya sama begitu. Sehingga saya memang tidak menuliskan ulang di RPS yang lain gitu. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Semoga sudah bisa dilihat di layar Bapak Ibu semua. Bisa nggih? Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin saya sudah dikontak oleh Bu Indi dan Pak siapa lupa lagi namanya, Pak Farid ya. Kemarin kontak saya ya Pak. G, ngapunten ya Pak, waktu itu saya sedang tidak fokus, terus saya belum save nomornya jenengan, pas saya mau nyelusur lagi, wah kemarin namanya siapa ya, saya lupa mau saya ketikkan gitu. Jadi pas lagi panang waktu itu, saya buka pesan. Gimana Pak? Saya japri lagi nanti, siap. Oh iya, ya siap Pak. Jadi saya bagi menjadi 3 poin di rangkuman saya ini. Pertama berkaitan dengan format RPS yang tadi sudah diawali di sambutannya Bu Indi tadi. Format sudah disepakati begitu ya. Maka kenapa saya kemudian ketika ada rencana FGD ini saya mengamini kegiatan ini karena memang mungkin saya bisa memberikan catatan. Namun dalam beberapa hal barangkali saya di sini perlu konfirmasi karena saya kan tidak tahu ya teman-teman sudah menyepakati pada bagian yang mana. Jika memang itu merupakan suatu kesepakatan, artinya kan saya hanya memberikan pandangan ya perspektif yang berbeda begitu barangkali bisa menjadi tambahan pertimbangan Bapak Ibu semua gitu. Kemudian dari segi kelengkapan komponen dan juga konten dari RPS-nya sendiri. Yang pertama berkaitan dengan format, ada beberapa catatan saya mungkin ya perlu menjadi pertimbangan. Juga ada konsistensinya barangkali ya saya paham karena saya juga mengalami proses yang sama meskipun di tingkat prodi dalam hal menyusun RPS ya mungkin apalagi ini tim yang se-Indonesia begitu ya pasti ada mimpi ya di mana karena RPS-nya ini RPS-nya asosiasi, ada mimpi bahwa ini bisa menjadi standar acuan begitu yang harapannya ya tidaknya mendekati ideal kalau Pak Sigit tadi menyampaikan mendekati sempurna gitu ya. Karena kalau kesempurnaan kan hanya milik Allah gitu ya. Kita mendekati saja mendekati Allah berarti ya. Gitu. Jadi catatan saya berkaitan dengan identitas RPS. Di identitas RPS kan ada beberapa poin ya. Yang saya soroti di CPMK. Nah, itu memang hanya sampai di CPMK saja atau sampai sub CPMK. Artinya begini, ketika memang sudah disepakati sampai CPMK saja, maka ada baiknya ada kode penanda, ini ada kaitannya dengan poin ketiga. Ada kode penanda di mana CPMK itu turunan dari CPL yang mana. Tuh. Kalaupun nanti sampai sub CPMK, berarti juga sub CPMK-nya diberikan kode penanda, sub CPMK-nya itu turunan dari CPL yang mana, sehingga itu akan memudahkan, tujuannya apa? Untuk memudahkan teman-teman sendiri ketika menyusun rencana asesmen. Di lampiran kan teman-teman ada rencana asesmen, yaitu untuk memudahkan di situ. Kemudian untuk penulisan kode CPMK, karena saya masih menemukan inkonsistensi, ada RPS yang dituliskan CPMK, ada RPS yang dituliskan CPL MK atau CPL, ya CPL mata kuliah gitu kan. Gitu. Maksudnya mungkin sama, saya pahami maksudnya itu sama, akan tetapi konsistensi penulisan ini mungkin juga perlu menjadi perhatian teman-teman semua. Kemudian ada juga yang menuliskannya M1, M2 dan seterusnya seperti itu. Itu nanti monggo di pertimbangan lagi akhirnya nanti disepakati yang mana begitu. Kemudian penanda level taksonomi. Ini
tentu diawali dengan penggunaan KKO yang pas ya, kata kerja operasional sesuai level taksonominya, apakah nanti ada di level HOTS atau LOTS gitu kan. Biasanya kalau di awal-awal pertemuan atau di CPMK awal itu biasanya masih LOTS ya, kaitan dengan ini. Terus kemudian semakin ke belakang semakin HOTS kan gitu. Tuh, biasanya seperti itu. Nah, itu perlu diberikan level taksonominya. Nanti akan ada kaitannya juga dengan beban tugas ya, beban tugasnya seperti apa. Kemudian untuk posisi kolom, ini memang tidak ada, kan memang ada beberapa pilihan ya, format RPS itu ada beberapa opsi gitu, dan kita boleh memilih yang mana. Hanya kalau yang poin kelima ini hanya soal kenyamanan pembaca sebetulnya. Jadi maksud saya posisi kolom yang ini yang saya maksudkan. Nih, posisi kolom yang ini itu kan sub CPMK, tapi nanti pada akhirnya tetap kembali pada Bapak semua ya. Ini saya sebagai pembaca begitu ya melihatnya. Karena ini juga memang ada ketentuannya yang seperti itu memang ada gitu, memang ada dicontohkan juga. Hanya kita kan bisa memilih. Kita bisa renungkan sama-sama kira-kira kalau dari saya segi pembaca begitu, saya melihat ketika kita menuliskan sub CPMK di sebelah sini gitu, oke ada sub CPMK, memang masuk akal ketika setelah CPMK kita turunkan indikator karena kaitannya dengan penilaian. Namun akan menjadi terkesan melompat ketika indikator dan kriteria bentuk penilaian ada di sini, kemudian bobot penilaiannya ada di sini, gitu. Ya tadi saya sampaikan hanya dalam hal kenyamanan membaca gitu. Terus kemudian di sini ada metode pembelajaran dan materi. Nah, kalau dari logika berpikir ada format lain yang mungkin bisa menjadi opsi, tapi tetap kembali ke Bapak Ibu semua nantinya. Logika berpikir adalah sub CPMK itu kan tujuan pembelajaran, bisa katakan seperti itu ya. Tujuan pembelajaran per tahapan ya, per tahapan kegiatan. Tujuan pembelajaran ini akan dicapai dengan materi apa gitu. Kalau saya bahasakan alur seperti itu. Dengan materi apa? Oh, materi ini. Begitu. Oh, berarti materi yang disampaikan dengan metode pembelajaran ini dalam kurun waktu setiap tahapnya berapa lama? Gitu, dibutuhkan. Nah, setelah disampaikan, maka kemudian kan otomatis asesmen dilakukan setelah kita memberikan ya melaksanakan kegiatan tersebut dengan metode yang sudah kita rencanakan gitu. Setelah dilaksanakan, lalu asesmennya apa saja kriteria sama bentuk penilaian yang digunakan, indikatornya apa saja, dan masing-masing buat penilaiannya berapa. Nah, kira-kira kalau saya membahas seperti itu, sama halnya ketika kita membuat RPPH gitu ya di satuan PAUD gitu kan. Jadi alur untuk kita berpikirnya seperti itu. Tapi nanti monggo kembali pada Bapak Ibu semua. Sejauh ini semuanya sudah cukup baik, sudah ada ini tuh sudah bagus banget gitu ya dibandingkan dengan sebelah-sebelah. Gitu. Terus kemudian ini yang tadi saya maksudkan tadi belum konsisten tadi ya. Ada yang pakai M1, M2 gitu. Ini ada tulisan CP mata kuliah, oke sama berarti dengan. Nah ini CPL mata kuliah. Apa mungkin kalau CPL mata kuliah itu isinya CPMK. Kalau CPMK isinya M1, M2 gitu apa gimana ya? Ini saya konfirmasi saja barangkali nanti Bapak Ibu yang bertugas bisa mungkin menjelaskan kepada saya gitu ya yang dimaksud supaya kita bisa satu frekuensi karena fungsinya kan diskusi kan di sini ya untuk mendapatkan satu kesepakatan. Kemudian masih ada, saya kira kalau ini adalah mata kuliah asosiasi tentu sudah disepakati untuk bobotnya semua prodi sama atau pribun? Untuk mata kuliah asosiasi sama ya, sama berarti kalau sama mungkin terlewat atau apa sudah ada yang diberikan bobot SKS, ada yang belum. Kalau yang kode mata kuliah ini tentu akan disesuaikan sama kampus masing-masing ya. Terus kemudian tanggal penyusunan semester juga mungkin sudah disepakati atau sesuai dengan kampus masing-masing kalau semester. Yang pasti
yang paling penting adalah bahwa ini setidaknya sudah dicantumkan. Karena kalau saya pribadi kan saya tidak tahu kurikulumnya gitu ya sebelumnya. Artinya saya diberikan maksudnya dokumen yang kurikulum mesonya ya, kurikulum dokumen yang ini struktur mata kuliahnya gitu, sehingga kalau tidak ada buku SKS-nya kemarin seri saya jadi agak meraba-raba, agak kesulitan untuk bisa mencermati di bagian tugas, beban tugasnya dan juga asesmennya gitu. Nah, kaitan sama luaran juga ya kan, dan juga waktu tentu. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan kelengkapan komponen dan catatan review komponen, saya based on Permenristek nomor 3 2020 komponennya, komponen minimal artinya kan minimalnya harus yang sudah ada di permen, selebihnya mau ditambahi kan boleh gitu kan, minimal sesuai dengan itu. Dimulai dari identitas RPS, saya kira sudah ada dan lengkap itu untuk semua RPS, namun masih ada beberapa RPS yang belum dicantumkan bobot mata kuliahnya tadi, bobot SKS-nya tadi yang saya sampaikan ya, karena ini jadi pertimbangan untuk menetapkan waktu dan beban tugasnya. Kemudian ada di deskripsi mata kuliah, yang di bagian deskripsi mata kuliah, ada masih banyak mata kuliah yang menyebutkan luarannya adalah rancangan penelitian. Ini yang barangkali bukan berarti catatan review ini bukan catatan memberikan masukan, tapi catatan untuk saya bertanya, bertanya untuk memastikan. Ada beberapa mata kuliah yang saya membaca luarannya adalah rancangan penelitian dengan topik berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Ini maksudnya rancangan penelitiannya seperti apa? Apakah sampai ke tahap pembuatan proposal atau bagaimana? Karena kalau luaran, idealnya kan adalah luaran yang dihasilkan oleh semua mahasiswa gitu kan. Apakah bentuknya kelompok maupun individu. Nah, kalau yang dimaksud rancangan penelitian ini sejauh mana nanti mau dikonfirmasi nggih berkaitan dengan ini. Karena ada beberapa mata kuliah, kalau misalnya sampai ke proposal kayaknya nggak mungkin, tapi yang dimaksudnya seperti apa ya, karena setiap mata kuliah itu ada gitu. Nah, ini pertimbangan ke apa namanya beban juga ke SKS-nya dan juga CPL-nya. Terus kemudian CPL-nya sudah ada lengkap dan sesuai, saya kira untuk CPL-nya. Meskipun saya tidak bisa memastikan betul untuk CPL-nya kesesuaiannya sama yang sudah di kurikulum ya, karena saya nggak pegang kurikulum yang ini juga kurikulum, maksudnya yang kurikulum ini ya, kurikulum mesonya. Terus CPMK, untuk CPMK-nya sudah ada lengkap, namun ada yang belum sesuai. Ya tadi ada yang saya temukan kata kerja operasionalnya mungkin perlu dipilah dan dipilih lagi begitu supaya lebih tepat dan seberapa level lots atau hots-nya gitu. Kemudian bisa lebih diperjelas di setiap CPMK turunan jadi CPL yang mana begitu. Nah, kemudian untuk CPL ranah sikap itu bergabung dengan CPMK yang mana, karena memang sikap itu tidak harus selalu muncul sendiri ya CPMK-nya, karena logikanya memang sikap itu bisa muncul di bersamaan, terintegrasi dengan ketika mahasiswa mencapai suatu CP tertentu gitu. Jadi dalam satu pengalaman belajar, begitu mahasiswa sudah melekat, begitu ada sikap yang terbentuk di situ. Nah, namun perlu diperjelas juga di CPMK mana sikap yang dibebankan CPL karena sikap yang dibebankan pada mata kuliah tersebut itu muncul dan akan diassess di situ. Gitu. Karena katanya dengan assessment ketika memang di CPL dicantumkan ada CPL ranah sikap, maka tentu harus di assessment ya ketercapaian CPL sikap tersebut. Gitu. Tuh. Kemudian untuk bahan kajian atau materi sudah ada cukup lengkap dan sesuai di RPS-nya ada beberapa yang saya memang berikan masukan untuk materi supaya jadi bahan pertimbangan begitu. Ada juga yang tidak, jadi sebagai bahan pertimbangan saja. Kemudian metode pembelajaran itu sudah ada cukup lengkap dan ada yang belum sesuai. Jadi masih banyak metode pembelajaran yang belum mendukung pencapaian CPMK dan materi yang ditetapkan. Jadi ini CPL-nya gini, masa metodenya begini gitu ya maksudnya ya. Masih banyak juga metode pembelajaran yang
sama semua di setiap pertemuan gitu. Gitu. Saya kira teman-teman sudah berusaha untuk memilih metode pembelajaran yang active learning ya, pembelajaran aktif dan berpusat pada mahasiswa. Saya kira sudah seperti itu. Namun perlu nanti dicermati kembali gitu, kiranya metode pembelajaran supaya lebih bervariasi dan sesuai dengan CPMK dan materi yang ditetapkan. Itu minimal bisa menggunakan dulu yang sudah ada di Permenristek. Itu kan ada ya beberapa metode pembelajaran, boleh itu digunakan gitu. Boleh juga lebih dari atau di luar yang itu. Namun di situ juga sudah banyak metode-metode yang bagus untuk digunakan. Gitu. Jadi yang paling mendominasi adalah collaborative learning yang mendominasi. Gitu. Kemudian untuk waktu setiap tahap itu sudah ada dan cukup lengkap. Namun saya berikan catatan BL reviewnya belum bisa saya cermati lebih mendetail karena ada beberapa yang tidak ada bobot SKS-nya itu tadi, sehingga melihat waktunya kan ini udah benar belum waktunya segini, karena saya nggak tahu bobot SKS-nya berapa, belum dicantumkan di identitas RPS itu menurut saya ya. Terus kemudian pengalaman belajar mahasiswa sudah ada lengkap dan sesuai. Ini bisa dilihat dari lampiran tugas yang sudah ada di RPS itu dengan kegiatan mahasiswanya. Ada juga pendapat yang mengatakan itu ada semacam sintaknya ya, dituliskan secara eksplisit di sintak pembelajarannya di bagian memang ada kolomnya sih, disediakan kolomnya. Kok di sini kan nggak ada ya kolomnya ya. Di bagian metode pembelajaran itu ada sekalian bukan, materi dan sumber belajar. Materi dan sumber belajarnya itu di kolom itu ada yang model seperti itu format RPS-nya. Terus di situ juga disediakan space untuk menuliskan sintaknya. Jadi dari setiap tahap ke tahap. Karena tidak ada SAP ya, tidak ada satuan acara perkuliahan. Kalau ada SAP itu biasanya ada di SAP. Kalau tidak menggunakan SAP akan lebih bagus ya, memang jadi sempurna sekali nanti kalau sudah ada. Ya, cetol banget gitu loh ya, jelas banget setiap tahap dan setiap pertemuannya atau setiap proses pembelajaran untuk mencapai CPMK itu tahapannya apa dulu begitu. Mungkin dari proses kalau di biasanya kan sekolah itu kan ada ya persepsi dulu dan seterusnya, mungkin ada engagement dulu gitu ya, mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang saat ini, ya topik yang saat ini, kemudian setelah itu proses apa, diskusi atau presentasi atau apa dan seterusnya sampai ke akhir ya penutup seperti apa. Tuh. Ada yang seperti itu modelnya, tapi ya monggo nanti disepakati di teman-teman seperti apa. Kemudian karena yang sudah dibuat teman-teman ini sebenarnya sudah cukup mencerminkan itu pengalaman belajar mahasiswa dengan adanya tampilan tugas dan kegiatan mahasiswa. Kemudian untuk komponen kriteria, indikator dan bobot penilaian ini sudah ada. Saya katakan belum lengkap, meskipun yang sudah ada itu sudah sesuai, tapi saya katakan belum lengkap karena saya belum menemukan portofolio penilaian. Jadi sebelum ada baiknya teman-teman membuat portofolio penilaian yang kemudian nanti di breakdown per bagian-bagian CPMK begitu ya, untuk tugas per CPMK-nya seperti apa, tugas atau bentuknya, ataukah itu tugas, ataukah kuis, ataukah tes tulisnya ataukah di UTS, ataukah di apa begitu, UAS-nya dalam bentuk project atau UAS-nya dalam bentuk penugasan atau dalam bentuk tes tulis juga. Nah, itu nanti setelah portofolio dibuat. Jadi nanti portofolio pun akan membantu dari keseluruhan yang sudah diperoleh oleh mahasiswa nanti dimasukkan. Nanti akan cek nanti atau langsung ya. Ini aja ya, langsung aja lah. Yang saya maksud misal portofolio seperti ini ya. Ya kan ya, portofolio. Jadi pertemuan berapa dan berapa ini sama seperti di atas di RPS kita ya, tinggal CPL-nya berapa, CPMK-nya apa, sub CPMK-nya apa di sini, kemudian indikatornya apa. Nah, seperti kisi-kisi ya, kalau belum diisi kan seperti kisi-kisi instrumen gitulah. Bentuk dan teknik penilaiannya apa ini kan di atas. Nah, terus kemudian nanti
nanti akan jadi dikatakan portofolio karena nanti nilai mahasiswa dari semua rincian-rincian tugas nanti kan akan di input di sini jadi satu gitu sehingga akan menjadi total 100% gitu untuk semua komposisi tugas ataupun ini kan nanti masing-masing nanti ada ya form penilaiannya, ada instrumennya, terus kemudian ada penjelasan tugasnya masing-masing begitu. Nah, itu akan lebih bagus ketika bisa disertakan gitu portofolio. Terus kemudian ada beberapa yang perlu disesuaikan, dicermati lagi untuk kriteria penilaian dan rubrik penilaiannya, karena pasti nanti akan digunakan di seluruh prodi di Indonesia. Meskipun mungkin ada diberikan kewenangan kepada dosen pengampu masing-masing ya untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ya, tapi ini menjadi rujukan begitulah kiranya ya, barangkali seperti itu yang ingin dimaksudkan ya. Nah, mungkin bisa diberikan contoh yang setidaknya ada contoh yang bisa dirujuk oleh teman-teman juga di semua prodi di Indonesia. Untuk beberapa kriteria dan rubrik penilaian perlu ada penyesuaian. Seperti contohnya saya bukan di sini bukan ya, di mata kuliahnya bukan, saya agak lupa karena 16 ya banyak sekali juga. Oh ya, ada yang mungkin perlu disesuaikan karena ada saya menemukan item-itemnya di sini, apakah aspek ataukah indikator namanya ya. Itu di sini belum cocok dengan kata kunci di CP-nya. CP-nya mampu mengaplikasikan pelaksanaan profesionalisme dan kepemimpinan di pendidikan anak usia dini. Lalu di sini di aspeknya kok saya agak lama ini berhenti di sini karena mencoba memahami maksudnya kesesuaian program dengan tahapan usianya siapa gitu, usia anak, maksud usia anak. Oke, berarti mungkin ada maksud lain, saya masih belum bisa memahami ini di sini. Kemudian kesesuaian media yang dibuat dengan karakteristik anak. Oh, apakah ini nanti mereka tugasnya padahal deskripsi lowongan tugasnya yang saya baca di sini merancang program pelaksanaan profesionalisme. Nah, yang dimaksud dengan rancangan program pelaksanaan profesionalisme dan kepemimpinan itu yang seperti apa konkretnya saya belum ada bayangan ini di pikiran saya, makanya saya jadi ini terus kemudian ketepatan menggunakan teknik dan alat penilaian dan menguji cobakan hasil rancangan program stimulasi. Apakah mereka nanti sampai di praktek seperti mata kuliah micro teaching atau mata kuliah yang kaitan dengan merancang program main, media dan seterusnya ataukah bagaimana? Ini tadi jadi pertanyaan saya juga ada di mungkin mata kuliah lain kalau nggak salah ya. Tuh, saya kira perlu dicermati kembali untuk isian-isian rubriknya supaya nanti lebih bisa mudah dipahami. Gitu. Atau mungkin saya yang kurang paham aja dengan yang dimaksud dengan tugas ini. Artinya gitu, jadi perlu nanti coba bisa nanti menjadi catatan saya di RPS. Kemudian di referensi sudah bagus dicantumkan namanya referensi utama ya. Untuk yang referensi pendukung karena harapannya referensi itu bisa langsung dilihat, langsung bisa dicari gitu dan langsung ditemukan sesuai dengan mata kuliah tersebut yang mendukung yang mana nih, mendukung topik yang mana atau mendukung pencapaian sub CPMK yang mana referensi ini nantinya. Itu penulisannya bisa nanti saya kira bisa. Jadi memang sebagai kita harus nyari ya kira-kira yang sesuai apa, begitu kita cantumkan seperti kita nulis referensi kalau nulis paper itulah ya, nulis buku, nulis paper seperti itu. Seperti Bapak Ibu menuliskan di referensi yang lain-lainnya yang atas itu. Gitu. Jadi kan masih tulis jurnal PPJ banget gitu kan. Jurnal kan banyak banget. Nah, yang mendukung karena referensi pendukung ya, yang mendukung di mata kuliah ini yang mana gitu. Saya kira perlu lebih dispesifikan. Barangkali itu dulu dari saya untuk rangkuman dari review saya. Mohon maaf barangkali ada yang terlewat atau apa ada di setiap RPS-nya yang akan dilengkapi. Terima kasih kesempatan kepada saya. Saya kembalikan kepada Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali yang ini
merasa kayak mengikuti pekerti lagi, kan? Di jelas. Tapi ini juga hampir sama momennya kan, nanti selain dikasih tugas kan dan dikasih deadline untuk apa revisi RPS-nya. Jadi apa namanya menarik sekali kita otak kita hidupkan kembali untuk selalu berpikir ya. Memang sedikit kalau mengulas tadi dari Bu Prima, memang kemarin kita juga bingung ya. Kalau di Pekerti itu kan kalau sama fasilitatornya diminta ini apa namanya TPMK-nya, KKO-nya masuk ke berapa atau apa namanya P-nya berapa, AVT-nya berapa kayak seperti itu. Kita juga mau ke arah sana juga masih canggung Bu Prima. Nanti mungkin kita dikasih arahan juga. Terus terkait dengan apa namanya referensi itu juga kita sebenarnya juga paham sebenarnya tapi ya double-nya kita nggak itu kan, misalnya apa namanya mata kuliah ini di buku primer judulnya apa, misalnya siapa, halaman berapa sampai halaman berapa, sebenarnya ya tahu tapi ya mungkin agak double, jadi mungkin butuh apa namanya motivasi dan kejutan terus untuk kita berbenah, karena ini nanti juga akan dipakai rujukan untuk seluruh Indonesia. Terima kasih Bu Prima. Untuk teman-teman mungkin disiapkan dulu, ditulis dulu ya, biar apa namanya pertanyaan untuk Bu Prima ditulis dulu dan kita mungkin ke mata kuliah MBKM dulu ya, biar enak nanti biar jawabnya biar langsung ya. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Farid, ya, Bu Indi. mau konfirmasi dulu tadi sama Bu Prima. Tadi kan Bu Prima ada yang belum mendapatkan penjelasan dari kita mengenai RPS yang beliau review. Pak Farid, suara saya terdengar? Ya, tapi agak putus-putus, sekarang sudah jelas. Monggo Bu Ya, Indi. Inge. Maksud saya ini ada sesi yang kita tadi kan ada kebingungan dari reviewer mengenai apa yang sudah kita buat di RPS itu. Maksudnya ini waktunya konfirmasi dulu atau prepon? Boleh nggak kalau kita konfirmasi dulu? Biar sama-sama dapat, mungkin ke Bu Ulfa dulu. Jadi nanti konfirmasinya dan pertanyaannya dicatat dulu dan nanti ada sesi tanya jawab Bu Indi. Prepon. Gitu. Untuk itu kami persilakan kepada Bunda Kandidat Dr. Maulidia Ulfah MPDI Perjuangan, kami persilakan karena sudah merah-merah ini, jadi identik dengan perjuangan. Monggo Bu Ulfah, kami persilakan. Bu Rika, bener ini, langsung saya konfirmasi dulu ini. Ya bener, reviewernya 2 kan. Oke. Ya. Aduh, kaget ini Rika soalnya habis WA, jadi dipanggil Pak Farid jadi langsung apa ini tadi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada yang jawab ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Yang saya hormati segenap pengurus PPIAUD yang hadir di sini, yang saya hormati pula soulmate saya, Bu Prima, dan teman-teman semuanya yang bisa hadir di sini. Bingung berikan ya. Oke. Jadi saya kebagian yang 16 RPS itu reviewer yang orang dalam PIAUD ya. Jadi kalau di luar PIAUD itu memang Bu Prima, saya yang di luar saya yang di dalam. Nah, tapi saya tidak mendetil seperti Mbak Prima karena saya percaya dengan Mbak Prima, beliau catatannya pasti detail. Nah, yang saya catat di sini ya, jadi
terkait dengan ini, saya sepakat dengan Mbak Prima tadi karena kita juga memang sudah diskusi terkait dengan RPS dan Bapak Ibu pun juga sudah mengikuti terkait pelatihan yang dulu Mbak Indi adakan tahun kemarin terkait dengan pembuatan RPS. Jadi kurang lebihnya adalah seperti itu. Makanya tadi saya share juga ke Mas Farid link untuk KKO ya, jadi kata-kata kerja operasionalnya, kemudian juga Permenristeknya. Nah itu sebagai langkah nanti, jadi kesepakatan kita, kalau nggak salah nih, tahun yang lalu itu bahwa capaian pembelajaran itu minimal HOTS itu dalam arti adalah C4. C4 itu kalau misalnya di sini, nah ini kan udah benar ya, jadi menganalisis gitu kan. Kemudian ini menganalisis, mungkin kata yang lainnya adalah mengkaji, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang LOTS itu yang bisa dipakai adalah mengaplikasikan. Mengaplikasikan ini adalah terkait dengan C3 ya, menerapkan gitu. Nah, ini jadi konsep yang disampaikan oleh Mbak Prima ini sama dengan yang di MBKM nanti sebenarnya. Jadi catatan yang lebih detail di MBKM itu adalah sama, hampir sama. Namun untuk reviewer MBKM tidak bisa hadir di sini juga karena memang waktunya terbatas. Jadi untuk catatannya sudah ada. Nah, nanti teman-teman yang MBKM pun kita bisa diskusi apa nih yang belum paham karena di Zoom itu lebih jelas daripada misalnya catatan di file tersebut. Nah, itu catatan yang pertama terkait dengan ini. Kalau terkait dengan konten, saya percaya kepada Bapak Ibu semuanya masuk semuanya ya. Jadi sudah sangat paham sekali, tapi saya hanya meluruskan terkait agar kita itu linear atau sejalan dengan yang setahun yang lalu yang Mbak Indi lakukan itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan deskripsi mata kuliah, terkait dengan agar sejalan dengan BOK dan CPMK, BOK dan CPL dari asosiasi, yaitu kita punya PR karena kita di PIAUD tadi ya, PIAUD itu ada Islamnya, maka tahun yang lalu mungkin bisa dicek di YouTube juga bahwa kita harus mengintegrasikan bagaimana Islam ada di sini. Misalnya ini terkait dengan, nah ini kan ada kata terintegrasi kan, tapi terintegrasinya di mananya? Apakah terintegrasi Islamnya atau terintegrasi apanya? Karena di dalam BOK kan sudah jelas di sana ada keilmuan, kemudian ada umum, ada keislaman, dan ada kearifan lokal. Jadi minta tolong untuk yang deskripsi ini ya, jadi ada nuansa keislamannya, ada nuansa kearifan lokalnya ya, jadi kearifan lokal atau keindonesiaannya gitu. Kemudian terkait dengan ini kan memang sudah ada di asosiasi ya, jadi tinggal copy paste, kalau enggak ya dikelompokkan saja. Yang kalau istilah di prodi saya itu jadi babon. Yang ini nanti ya, kalau saya lihat kalau saya masih ingat ya, kalau nggak salah Mbak Indi kan dulu pernah bermimpi ya. Dan kita bermimpi bersama bahwa ketika kita sudah launching BOK, kemudian CP, kemudian juga RPS, tahap yang selanjutnya adalah buku bahan ajar yang itu di dosen-dosen PIAUD seluruh Indonesia gitu. Jadi arah roadmap-nya seperti itu. Nah itu, jadi ini kalau misalnya, jadi kalau nanti dibukukan ini bisa jadi daftar isi di buku gitu kan. Oke, kemudian, nah terkait referensi, saya tadi juga sepakat dengan yang disampaikan Mbak Prima, hanya catatannya ini, kalau mengacu ke jurnal adalah 10 tahun terakhir ya. Nah, kecuali memang bukunya adalah buku-buku babon, ini memang lama-lama ya. Tapi saya sih untuk yang hal ini saya percaya kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi 2 poin yang besar itu yang menjadi catatan dalam pembuatan RPS itu.
Selain juga mungkin misalnya apa ya? Kayaknya sudah cukup deh. Nah, ini nih. Ini yang MBKM ini. Misalnya ya yang MBKM kita bisa saling belajar nih dari RPS yang 16 mata kuliah. Di bagian indikator itu jangan sampai melupakan terkait apa sih indikatornya itu. Nah, ini kan ada ketepatan. Jadi kata kunci indikator bisa di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, ini yang PR untuk yang MBKM ya. Ini kan ketepatan atau misalnya bisa menganalisis teori kognitif Bloom dan implementasinya pada pembelajaran AUD misalnya dengan tepat atau dengan benar. Jadi kata-katanya bisa dengan tepat, dengan benar, komprehensif, integratif, interkonektif misalnya, atau misalnya dengan lengkap ya, dengan sistematif, dengan itu ya. Jadi boleh di awal, bisa juga di akhir. Ini kata kunci ini yang menjadikan kita berbeda dengan RPS yang dulu ya, RPS yang dulu, karena KKNI nanti adalah di endingnya ketercapaian dari capaian pembelajaran itu nanti di ending KKNI itu sebenarnya. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk yang 16 RPS mata kuliah, dan itu juga sudah saya sampaikan pada Mas Farid ya. Nanti kalau misalnya ada miss atau pertanyaan, jadi silakan kita bisa diskusikan bersama ya. Jadi untuk yang KKO ini ya, mahasiswa akan mampu mempersiapkan, jadi membuat kalimatnya yang efektif aja. Misalnya mahasiswa mampu menganalisis, udah langsung aja ya. Otomatis ketika menganalisis dia pasti juga mempersiapkan. Ketika menganalisis maka dia juga sebenarnya sudah menerapkan. Ketika menganalisis dia sudah memahami, karena menganalisis adalah levelnya di C4. Jadi begitu ya. Jadi silahkan diperbanyak kata-kata menganalisis, mengkaji, sampai ke meng-create atau misalnya meng-create, mendesain ya. Jadi tidak pakai kata membuat. Kalau Pak Ketua bilang kalau membuat itu kan roti gitu ya. Jadi gunakan kata-kata misalnya mendesain, kemudian merancang. Gimana? Mengkonstruk. Mengkonstruk juga bisa ya. Jadi tidak itu. Saya ingat banget ya tahun lalu itu. Jangan membuat, tapi membuat itu kayak ini, chef aja memasak gitu ya. Jadi silahkan seperti itu kurang lebihnya untuk yang RPS 16 mata kuliah. Nah, yang MBKM saya akan sampaikan sedikit. Bentar. Nanti salah buka disertasi, bingung. Review. Oke. Oke. Nah, jadi Mas Farid, ini kemarin itu kan sebenarnya kita mau launchingkan gitu kan. Nah, cuman targetnya lebih gitu. Jadi tidak hanya RPS, tapi kita membuat yang namanya buku panduan yang itu nanti untuk asosiasi dan bisa diacu, atau gambaran singkat itu MBKM. Nah, ini kurang lebih daftar isinya adalah seperti ini ya. Meskipun disclaimer dulu ya, seperti yang dibilang oleh Pak Ketua tadi, apakah nanti akan berlanjut MBKM ini atau tidak, tapi kita asosiasi memfasilitasi ini semuanya ya. Jadi termasuk RPS yang sudah dibuat oleh teman-teman ini di sini, oleh tim masing-masing. Satu kegiatan itu adalah 2 orang. Jadi berangkatnya adalah dari kegiatan. Nah, kemarin kita mau launching, tapi karena kurang adanya kesamaan terkait dengan ini mau sampai evaluasi apa tidak gitu. Jadi apakah mau sampai ke klaim mata kuliah atau tidak gitu. Jadi nanti kita sepakati bersama di sini apakah sampai mana, karena sebenarnya saya terserah Bapak Ibu aja seperti apa, karena memang kita itu kan memang ya itu tadi hanya sekedar bukan hanya sekedar ya. Kita kan golongan awalun ini ya. Seperti yang kata Mbak Prima bilang, bisa jadi asosiasi sebelah itu tidak ada gitu loh. Jadi kita golongan awalun, dan ini formatnya pun kita
gini nggak ya, yang awal mulanya bentuknya dari mata kuliah, tapi kemudian kita coba deh dari kegiatan, karena memang di buku panduan yang MBKM yang covernya warna biru, memang MBKM itu harus ada RPS tersendiri gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, ini pun catatannya kurang lebih sama sebenarnya dengan yang tadi RPS 16 mata kuliah itu tadi ya. Jadi lebih hot gitu ya, karena anak-anak PAUD kan sekarang sudah hot, jadi kita ke level yang ini hot ya, mendesain, menganalisis gitu. Nah, saya mau tampilkan yang sudah sampai ke ini ya. Nah, nanti masukannya Mbak Prima. Ini ada timnya juga PG PAUD nanti. Nah, ini terkait dengan penilaian ya. Penilaian kita ini seperti di RPS 16 mata kuliah tadi ya. Cuman di endingnya itu ditambahin memang ketercapaian profil ya kan, itu masih sama sih, 16 RPS juga sama. Nah kemudian, ini mata kuliah yang dapat diklaim, artinya yang dikonversi ya ini ya contohnya. Nah jadi 20 SKS yang Pak Ketua bilang itu dibikin 20, nah kira-kira ini untuk mengeklaim mata kuliah apa? Dan ini Bapak Ibu bebas mengisinya itu. Karena apa? Ya yang seperti kita bilang tadi, bahwa ini buku ini awalun, dan kita ya seperti apa. Jadi sebuah rancangan saja gitu, dengan pedoman buku panduan yang dari Kemenristek dan dari Kemenak juga yang kemarin sudah di-share saat kita penyamaan persepsi ya. Jadi untuk yang ke sini nanti kita memang kembalikan ke prodi. Jadi mau seperti apa untuk mengeklaimnya, tapi ini adalah ending akhirnya dari 20 SKS itu, bahwa satu kegiatan magang misalnya itu bisa untuk mengkonversi mata kuliah apa saja. Nah nanti misalnya di sini gitu. Kurang lebihnya itu saya lebih senang diskusi dan aplikatif ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kita memang sama-sama belajar ya. Dan cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ufah atas waktunya. Untuk selanjutnya silakan jawab dan konfirmasi. Mungkin sebelum ke teman-teman yang lain, kami persilakan kepada Bunda Indi untuk berikan konfirmasi beberapa pertanyaan dari Bu Prima tadi. Monggo. Ya. Terima kasih Pak Farid. Saya ucapkan juga terima kasih Bu Prima karena membantu kami memperjelas, sehingga ketika nanti kita revisi itu kita langsung tak gitu. Jadi tidak mikir lagi mana yang salahnya. Tapi perlu saya konfirmasi tadi mengenai JPMK Bu Prima. Mungkin kita mohon maaf, dari kami itu menggunakan berbagai format RPS. Jadi berbagai format RPS-nya seperti ini Bu Prima. Kita tuh kan punya sebenarnya format satu format. Tapi kan mungkin ada yang dari prodinya gitu yang sudah punya, akhirnya diambillah gitu istilahnya, diambillah ke dalam format tersebut. Ini kan gitu. Jadi masih ada yang tulisannya JPMK, masih ada M1, M2, tapi memang intinya nanti insya Allah masih sama JPMK. Insya Allah nanti cepat kalau untuk merubah JPMK dan M1, M2. Jadi M1, M2 itu sebenarnya juga JPMK itu tadi diterima. Kalau untuk JPL berarti nanti saya mungkin kesepakatan dengan Pak Farid, kita menggunakan CPMK atau CPLMK gitu ya. Nanti itu kesepakatan dengan Pak Farid. Terima kasih Bu Prima tadi. Untuk rancangan penelitian di luaran tugas. Kalau rancangan penelitian yang kita maksudkan, jadi kan kalau kemarin waktu kita ada kegiatan pembuatan RPS, workshop gitu ya, itu kan diharapkan jurnal mahasiswa itu mampu menganalisis sebagai jurnal. Tentunya kan sudah ada organisasi atau perkumpulan yang anggota jurnal PPJ itu. Nah, mahasiswa diarahkan ke sana. Andai kan kalau tentang kognitif gitu ya, mahasiswa disuruh mencari berbagai referensi atau jurnal-jurnal yang kognitif.
kognitif. Setelah itu mahasiswa bisa menuliskan kembali. Jadi andekan tertarik pada bidang kognitif yang apa ini? Kognitif andekan yang percobaan matematika terhadap gini-gini. Nah, mahasiswa boleh membuat suatu rancangan penelitian. Kalau kemarin yang sudah saya aplikasikan itu hanya bentuknya paper, Bu Prima. Tapi tidak sampai bab 4. Jadi nanti itu istilahnya tugas yang berkelanjutan. Adik kan kalau dia tertarik pada kognitif besok waktu skripsi, dia boleh menggunakan itu. Tapi kita juga ada sesi diskusinya. Jadi mahasiswa gini, Bu Prima, hasil luarannya itu berupa paper, tapi kan sudah dapat bimbingan dari dosen aslinya yang kognitif. Dia yang mengerti tentang kognitif. Sehingga poin plusnya ketika nanti mahasiswa ini nanti menggunakan rancangan penelitiannya buat skripsi itu lebih mudah karena sudah diarahkan istilahnya ya, sudah diarahkan, sudah dibimbing seperti apa kognitif itu sebenarnya. Gitu Bu Prima untuk rancangan penelitian. Jadi boleh bentuknya sebenarnya paper ataupun artikel tapi yang berkelanjutan. Kalau saya kemarin memang saya batasi sampai bab 3 saja seperti proposal, tapi saya bentuk paper. Jadi sudah ada format, sudah saya buatkan formatnya, papernya. Itu untuk rancangan penelitian. Tapi nanti saya minta masukannya dari Bu Prima ya, maksudnya seperti apa enaknya ketika nanti luaran tugas ini. Terus kalau untuk ada formatnya yang sama metode pembelajarannya. Mungkin kami yang kurang teliti ketika memasukkan ini ternyata metode pembelajarannya ini, mungkin seperti itu Bu Prima. Tapi kembali lagi format yang kita buat memang sesederhana mungkin. Karena saya sebenarnya juga minta saran yang ada di sini, karena ada beberapa prodi yang seperti tidak mau ketika kita sudah buatkan suatu format yang sudah bagus, yang baku istilahnya gitu. Jadi istilahnya prodi-prodi tersebut mempunyai suatu kemerdekaan gitu ya untuk membuat metode pembelajaran sendiri, membuat suatu rancangan sendiri gitu. Tapi kita berusaha seminimal mungkin sehingga ketika RPS ini dibagikan itu tidak mempersulit dosen-dosen yang ada kemungkinan. Apalagi ada kemarin ada saran gini Bu Prima, ada dosen-dosen yang seharusnya tidak memegang mata kuliah itu karena base-nya beliau bukan dari mata kuliah itu, andaikan gitu, atau bukan dari PAUD, tapi harus disuruh megang PAUD. Nah, terkadang seperti itu Bu Prima. Jadi sehingga kita membuat suatu RPS ini minimalnya. Ketika beliau-beliau yang mungkin bukan dari bidang PAUD membaca itu masih mudah gitu loh. Maksud saya seperti itu Bu Prima. Jadi kalau andaikan nanti ditambah format penilaian, mungkin format penilaiannya akan kami kosongkan, tapi ada judul yang disarankan sama Bu Prima tadi. Ada format judulnya seperti itu, tapi untuk isiannya mungkin akan kami kosongkan. Seperti itu Bu Prima. Mungkin itu konfirmasi tanggapan dari saya. Saya ke Pak Farid. Terima kasih Bunda Indi. Mungkin ada tanggapan dulu dari Bu Prima. Baik, matur nuwun Pak Farid. Terima kasih Bu Indi, konfirmasinya jadi semakin jelas ya yang dimaksud yang dituangkan dalam RPS yang sudah dirancang di sini. Berkaitan dengan format, oke monggo kan punya kebijakan ya di PPAUD ini dan punya tujuan dan maksud dalam pengembangan ini semua. Saya hanya sedikit mengingatkan kembali berkaitan dengan luaran saja dari semua ini tadi. Berkaitan dengan luaran, hanya ingin mengingatkan bahwa itu bagus Bu Indi, bahwa konsepnya kan berarti memudahkan mahasiswa ya. Nanti memang saya kira di tempat saya pun juga demikian. Jadi kendalanya adalah ketika mereka saatnya skripsi, mereka masih bingung gitu dengan problemnya yang mau diteliti. Kemudian kadang mengambil topik yang menyulitkan dia sendiri dalam mencari referensi, seperti itu. Sehingga mungkin strategi yang tadi Bu Indi sampaikan, maksudnya itu bisa nyicil gitu ya, bisa nyicil dan kemudian nanti memudahkan mahasiswa memantapkan ketika skripsi. Namun demikian, barangkali perlu kita ingat bersama bahwa di setiap mata kuliah itu kan pasti punya goals ya. Ibaratnya kalau tadi Pak Farid menyinggung soal pekerti, barangkali sambil kita mengingat kembali gitu ya.
Kalau di Bekati kan sebenarnya sebelum menyusun RPS itu kan kita bikin analisis CP ya, analisis CPMK. Nah, di analisis CPMK itu tentu akan ada muara di mana goals akhir dari mata kuliah ini. Jadi sebetulnya apa sih goals akhir dari apa namanya mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini gitu. Jadi itu saja sih yang perlu diingat bahwa apapun maksud yang luaran yang dipilih dan apapun maksudnya apa namanya sebaiknya untuk tidak lupa apa yang menjadi goals utama di mata kuliah tersebut begitu. Itu saja. Terima kasih Pak Farid. Iya, terima kasih Bu Indi. Kalau itu Bu Indi, apa kok Bu Indi, Bu Prima. Kalau kode-kodenya tadi gimana itu? Mungkin Gimana Pak? Metode pembelajaran? Oh, kode. CPMK-nya. Itu mungkin ada contohnya. Oh, Ada contoh pengkodean. pengkodean. Oh, contoh pengkodean. Iya. Itu sebenarnya sederhana aja sih, Pak. Aduh, buka WA malahan. Oke. Gitu itu horor, Pak. Kalau pas web WhatsApp buka terus mau share screen, isinya kok pas gibah. Ya Allah. Izin ya. Ini jadi analisisnya adalah Rod ini bisa nuno. Mbak Prima itu sering gibah itu Bu Fatrika. Sering apa? Gibah. Makanya ketakutan. Ya. Takutan kok udah konangan gibah apa. Iya. Sangat detail kalau gibah. Setidaknya ketika kita itu akan mudah nanti. Aduh, kok Raiso ya. Jadi misal CPL-nya kan sudah ditetapkan begini ya. Kemudian di CPMK 1 kan ada beberapa CPMK. Di CPMK 1, nah CPMK 1 ini itu untuk mencapai CPL yang mana? Kan pada prinsipnya CPL itu kan dicapai oleh beberapa mata kuliah. Nah, pada mata kuliah ini ada CPL yang dibebankan begitu. Nah, dari CPL ini mesti masing-masing CPL yang benar-benar mata kuliah ini kan ada kontribusi atau semacam ada apa namanya ya, seberapa kadar CPL ini bisa dicapai oleh mata kuliah ini kan gitu ya. Yang nanti tentu akan bisa dilihat dari sini CPMK-nya gitu. CPL misalnya CPL sikap ini kadarnya bisa dicapai di mata kuliah ini seberapa kuat sih? Gitu. Mungkin ya enggak kuat banget, enggak cuma mata kuliah ini juga yang bisa mencapai ini gitu. Jadi di mata kuliah ini diakses bersamaan dengan salah satu CPMK misalnya CPL harusnya di sini nih. Oh, ini saya salah on-nya. Harusnya di sini ada CPL yang CPLS ini, nah itu CPL 3. Ya udah masuk saya double man. CPL 3. Jadi CPLS ini sebenarnya CPL 3 Pak di tempat kami. Itu CPL 3. Jadi itu nanti yang diteruskan. Kemudian CPL 9 itu yang ini CPL 9 yang keterampilan khusus ini CPL 9. Jadi di tempat kami CPL itu sudah dimampatkan ya Pak. Jadi namanya bukan CPL lagi CPL 1, CPL 2, CPL 3 itu di semua ranah itu ya. Jadi makanya di CPL 1, CPL 2. Nah, terus CPL 4. Nah, ini jadi di setiap CPMK-nya ada kodenya. Kemudian di sub CPMK-nya karena harapannya kata operasional, kata kerja operasional yang dipilih kan menunjukkan hasil belajar ya. Menunjukkan hasil belajar. Seperti ini. Sub CPMK 1 ini ditambahi dengan ranah kognitifnya di sini. Di tahap ini masih C-nya C2. Terus kemudian di sub CPMK 3 C-nya C4. Oh, masih ada level loss-nya juga. Ya, tidak memang di sub CPMK yang apa namanya yang ini bisa yang punya saya memang tidak semuanya hot, apalagi di pertemuan-pertemuan awal gitu itu masih lots gitu. Nah terus di sini, nah jadi C5, jadi biasanya di CPMK akhir itu baru semakin apa namanya semakin tinggi. Ini kan harus punya bekal dulu. Ibaratnya kita mau bikin kue gitu ya. Ibaratnya kita mau bikin kue kan kita harus tahu dulu ya resepnya apa saja yang dibutuhkan, berapa begitu, terus cara mengolahnya bagaimana sehingga nanti kita bisa praktek untuk
buat kue itu sesuai dengan eh, apa namanya ilmu yang kita tahu tentang resep dan caranya seperti itu. Jadi semakin ke belakang semakin eh, tinggi levelnya. Seperti itu saja sih Pak Farid untuk kodenya. Siap, terima Gitu. kasih. Terima kasih. Saya stop stream. Oke teman-teman, Bunda Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan untuk Bu Prima dan Bu Ulfah. Monggo, saya persilahkan. Bisa respon atau langsung. Prima, tolong ditampilin yang tadi dulu. Ditampilin lagi deh. Ditampilin lagi. Saya mau. Oh yang Ini yang terbaru atau contoh tadi. yang lama ya kayaknya? Ya wis, asal RPS saja. Coba lihat di bagian. Mana? Ya itu aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hanya pengkodean ini loh, Mas Farid. Saya mau ngomong yang ini, Mbak Indi. Zoom. Zoomin bisa? Oh di Zoom. Maksudnya digedein coba bagian CPMK aja. Oke, wah CPM kamu 6, akeh tenan itu nanti nilainya. Oke, nah jadi Mbak Indi, Mas Farid dan teman-teman yang MBKM, nah ini loh, oke, oh kalau dirimu, oke ini C5 CPL. Jadi di CPMK itu kalimat ya, di belakangnya ditambahin keterangan ini sebagai tanda bahwa CPMK ini adalah untuk ketercapaian si profil itu. Nah, mungkin yang seperti yang MBKM kan contoh misalnya S berapa, K berapa. Kita kan kalau kodenya tetap pakai yang asosiasi ya. Kalau punya Mbak Prima ini kan CPL 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kita kan S1, S2, kemudian P berapa, K berapa gitu ya, Mas Farid ya. Nah, nanti minta tolong ditambahin ini aja gitu ya. Karena apa? Ini nanti untuk ketercapaian profil. Nah, kemudian yang kedua, ini bisa menjadi ide untuk Mbak Indi dan Mas Farid terkait penilaian, karena memang penilaian itu berat ya, yang seperti yang disampaikan Mbak Prima. Kalau lihat apa RPS-nya Mbak Prima yang idealis itu luar biasa. Jadi itu bisa menjadi ide kita membuat misalnya workshop tersendiri terkait dengan penilaian itu tadi, misalnya penilaian berbasis OB atau penilaian untuk RPS ini ya. Sehingga kita benar-benar paham terkait dengan penilaian itu untuk ketercapaian profil, karena itu rumit itu, ya nggak Mbak Prim? Jadi kalau misalnya ini ada iya benar, rumit dan memusingkan benar. Iya kan? Makanya pun takutnya nanti yang nggak tahu tuh malah bingung gitu loh. Nah, jadi nanti Ya, ada sebagai reviewer kan saya tetap harus menyampaikan yang ideal toh. Iya, karena Mbak Prima kan tadi bilang bahwa ini kan dipakai se-Indonesia, jadi ya harus ideal, misalnya seperti itu. Ya sebaiknya, bukan pakai kata harus deh. Sebaiknya kan ideal, karena diacu oleh se-Indonesia itu tadi. Nah, cuman kalau kita melihat diri kita di PIAUD, ya kan, bahwa penilaian itu wow banget. Misalnya ini CPMK-nya ada 6, maka harus membuat rancangan 6 itu tadi, sehingga itu yang bikin rumit itu. Mungkin perlu pelatihan sendiri itu Mbak Indi biar kita paham ke sana. Mungkin itu aja Mas Farid. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman monggo kalau ada pertanyaan, mumpung suhu-suhunya ada di sini semua ini. Bapak Ibu dosen, paling Bukan suhu Pak Farid, suhu tubuh. Maha guru. Mahasiswa, dia mahasiswa, saya calon mahasiswa. Nyambung ya, karena ya kita diskusi aja yuk, mencair gitu. Kalau apa namanya kok banyak banget 6 gitu ya CP-nya, karena memang kan pasti kita punya ya mahasiswa itu kita kasih kuis, tugas gitu ya, UTS, UAS. Nah, dengan yang model yang saya coba untuk gunakan ini baru semester ini sebetulnya, baru gunakan ini. Kan kalau yang sudah, jadi tidak semua CPL itu dibebankan ke UTS atau UAS saja begitu kan, kita sudah punya penilaian-penilaian yang lainnya, artinya kita bisa kalau ketika dari
tugas-tugas yang sudah diberikan yang lainnya itu sudah bisa terpotret capaian pembelajarnya, berarti kita tidak perlu memotretnya lagi di UTS atau di UAS gitu kan, tetap ada UTS UAS ya Bapak Ibu semua ya. Tempat saya masih ada soalnya. Walaupun katanya mau Ada ya dihapus sama ya, Bu Prima. seperti itu. Ya. Heeh. Kan katanya kalau KNI itu ya, tapi nyatanya juga masih tetap ada sih. Karena kaitannya sama honor Bu Indi. Nanti kalau nggak ada UTS nggak UAS, nggak ada honor koreksi, nggak ada. Oh, enak ya, Nggak ada ada honornya honor Bu. buat Bu Prima soal. ya. Tapi kalau ini sudah, kalau di universitas kami nggak ada Bu Prima sekarang malahan. Yang honor-honoran gitu. Betul. Oh nggak ada. Iya. Remun toh, masuk Remun toh, enggak ya? Enggak. Sudah dilarang. Monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan. Bu Prima, tadi untuk format penilaiannya berarti nanti ditaruh bawah sendiri aja nggih? Form rencana penilaiannya. Yang format penilaian yang tadi loh Bu Prima, yang jenengan sarankan tadi. Portofolio. Portofolio. Iya, itu sendiri aja sebenarnya ya? satu rangkaian dengan Rangkaian, ya. rencana tugas dan lain sebagainya itu jadi satu. Cuma di portofolio Anda kan akan merangkum dari semua tugas atau ujian atau apa bentuk-bentuk penilaian yang lainnya itu kan akan terangkum dalam satu itu nanti, sehingga bisa terlihat secara utuhnya nanti ya di situ. Di lampiran. Tetapi Monggo. Yang lain, biar nggak bosan. Saya terus yang tanya. ada Saya perubahan tanya kelihatan nggak tahunya ini. Pak Farid, tadi kan jenengan nyampaikan kalau sebetulnya tahu Bu, tapi belum dia saja nih ya sama Pak. Saya pun sebenarnya seperti itu. Yang teori ki seru jenenge, tapi ki harus nyandak iki. Paham Pak itu. Tapi saya sangat masih bertanya-tanya yang satu, Bu Prima, yang di metrik tadi terkait dengan hubungan antara CPMK dengan sub CPMK. Yeah. Kalau dalam misalnya CPMK-nya ada 3, sub CPMK-nya kan menyesuaikan dengan materi yang ada atau gimana itu? Kan kalau kemarin kalau saya ikut-ikutan seperti itu kan setiap materi itu ada sub CPMK-nya, walaupun mungkin KKO-nya sama. Ya. Jadi maksudnya apakah setiap materi ada CPMK-nya gitu toh Pak? Ada sub kan ada sub metrik, CPMK. Metriknya tadi kalau Bu Prima kan ada CPMK, terus yang atas itu CPMK-nya ada 6. Kalau ada sub CPMK-nya lebih dari 6 misalnya, itu batasannya itu apakah KKO-nya itu atau jumlah materinya atau gimana? Jadi ini saya sebelum ini lebih dari itu Pak. Jadi karena sub CPMK-nya kan saya dulu itu paling banyak itu paling 3 pertemuan lah satu sub CPMK gitu. Terus belajar dari tim kurikulum dan pembelajaran Ristek Dikti Pak Syam, lupa namanya Pak Syamsul kalau nggak salah. Dia dari ITS tapi paham banget kan. Nah itu ya memang konsekuensinya kalau kita menyantumkan sub CPMK berarti kan kita melakukan asesmennya kan per sub CPMK itu. Sehingga ini sudah agak saya rampingkan Pak. Jadi untuk topik-topik yang masih bisa bergabung gitu, saya gabungkan gitu sehingga tidak tidak kakean menilai ini memang gitu. Tapi ya masih tetap banyak ya kan. Jadi sebelumnya itu jauh lebih banyak dari itu gitu. Sehingga yang sekarang ini 4 pertemuan itu 1 sub CPMK gitu. Seperti itu. Gitu jadi ya. Berarti tidak walaupun ditulis ini kan bahkan ini kan ada 4 SKS, ada berapa SKS ya, banyak ya yang di mata kuliah inti ini, yang di konsorsium ini. Jadi ada mata kuliah banyak, tapi sekiranya materinya itu bisa diinsersikan menjadi satu babon, itu sub CPMK-nya gitu aja gitu ya, biar nggak terlalu banyak asesmennya. Saya nggak dengar.
Mic-nya saya. Lupa. Iya. Yes, betul Pak Farid. Jadi itu akan memudahkan teman-teman dalam membuat penilaian atau lebih ringan lah gitu. Jadi tidak mengujikan per materi, tapi per sub CPMK. Jadi dalam satu CPMK itu mencakup beberapa materi-materi yang relevan di situ yang bisa mereka berkolaborasi, bergabung gitu. Itu bisa dibuatkan rumahnya di sub 1 sub CPMK gitu Pak Farid, dikelompokkan. Oke, mungkin ada ini mungkin biar nggak lama-lama karena Mbak Ulfah mau masak, mungkin. Tapi saya yakin nggak mungkin masak, beliau pasti beli. Masak 3 menit Pak. Ini direkam Antri ini. dulu. Ya, monggo. Mbak Ulfa, Dek Farid, Mbak Ulfa nggak denger itu yang kamu bilang. Direkam ini ya. Nanti kita masak terus difoto Bapak Farid ya. Oke. Dari Sekedar informasi Bu Dwi, kemarin ini kan biar lebih cepat, kemarin kita sempat koordinasi dengan Bu Patrika, Bu Ulfa, sama Pak Sigit, biar penyelesaian revisi yang ini lebih ringan dan lebih cepat, maka kita disarankan untuk mengajak beberapa teman dari dosen yang lain. Misalnya yang gabung pada hari ini ada Bu Lakuba, ada siapa lagi ini? Bu Dina ya. Terus ada dari Alkolam ada Bu Fitro. Ini itu yang akan membantu kita biar isi pasca FGD ini cepat kelar. Iya Pak Farid. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kami berikan kesempatan untuk memberikan conclusion kepada yang pertama kepada Bu Prima, mungkin monggo. Masukan lain gitu ya. Ribut Pak Farid, maaf tadi aku mendua sebentar. Mungkin memberikan statement penutup mungkin untuk penutup biar mungkin tips dan triknya biar mudah cepat merevisi. Monggo. Oke, mantenan Pak Farid. Tidak ada tips and tricks sebetulnya, tapi saya hanya memberikan semangat pada Bapak Ibu. Semoga bisa. Artinya gini ya, masukan catatan saya, tidak harus semuanya diakomodasi. Bapak Ibu silakan membuat kesepakatan yang kiranya dimungkinkan untuk dilakukan begitu. Dan saya hanya memberikan semangat pada Bapak Ibu, kesuksesan dalam merencanakan berarti sukses dalam melaksanakan kan gitu ya. 80% ya berhasil kalau kita merencanakan dengan baik. Saya kira itu saja Pak Farid. Semangat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya salut. Iya. Untuk mungkin kepada Bunda Maulidia Ulfah memberikan motivasinya atau mau itu hasanahnya pengantar berbuka puasa, monggo. Nggak ada Je. Apa ya? Yang jelas apa ya? Semoga ini menjadi apa ya, ibadah kita, karena ya kita butuh tenaga, kita butuh pikiran ya. RPS ini luar biasa. Teman-teman anggota mungkin tinggal terima beres ya, tapi perjuangan kita itu semoga ya pelan-pelan, semoga tidak dibayar langsung, tapi suatu saat kita akan dibayar oleh yang di atas. Dan yang jelas kalau kita memudahkan orang lain, kita juga akan dimudahkan nanti di tempat yang lain. Itu aja sih prinsipnya. Kemudian terkait teknis kan memang kalau di RPS 16 itu sudah launching ya, jadi memang berarti nanti launching yang kedua. Tapi kalau yang MBKM itu kan awal mulanya RPS, nanti kita akan launching sebuah buku, yang itu buku MBKM yang diterbitkan oleh asosiasi. Jadi sesuai kesepakatan kita itu tanggal 15 nanti masuk, silakan di grup ya. Saya ke teknis ya Mas Farid ya. Diwarnain
perbedaannya, sehingga nanti tim dari Pak Ketua editing itu nanti mudah untuk menjadikan satu, kemudian kita bagikan. Jadi file itu tetap akan dibagikan kepada anggota ya, yang Word baru. Semoga targetnya akhir Ramadan ini kita bisa urus ISBN-nya tadi. Nah, kalau yang RPS mata kuliah pun, nah itu nanti Ibu Sekjen kemarin juga ada ide-ide mau dihakikan. Nah, itu kita fasilitasi ide-ide liar kita semuanya, mau dijadikan buku, mau dijadikan haki, itu haki ataupun buku ya silahkan saja. Udah itu aja Mas Farid ya. Semoga boleh nih kapan. Oke. Sudah Mas Farid, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Gak fokus ini gara-gara break. Ya, terima kasih para narasumber, para reviewer pada siang hari ini. Sangat luar biasa ilmu-ilmu barunya diberikan oleh Bu Prima dan Mbak Ulfa tadi. Semoga kita pendatang baru ini menyusun bisa menyelesaikan dengan lancar dan baik sesuai dengan kalau enggak sesuai dengan ekspektasi ya mendekati ekspektasi kan gitu. Di dawuhnya Bu Prima tadi tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan itu milik Allah, maka kita hanya mendekati. Nah, ini juga kita paling enggak mendekati ekspektasi yang diberikan oleh para pengurus harian kepada bidang satu pada khususnya serta tim penyusun pada umumnya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, dan mungkin setelah ini akan kita buatkan grup apa namanya, tim penyusun ya, jadi yang 16 RPS khususnya. Jadi nanti kita ada plotting, ada pembagian tugas atau pembagian mata kuliah yang harus disempurnakan pasca adanya FGD pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas, serta rezeki yang berderajat istilahnya orang Jawa Timur itu. Rezeki yang banyak, rezeki yang berkah seperti itu. Dan mari kita akhiri FGD pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari saya mohon maaf yang sebesarnya jika ada dalam mendampingi atau mengatur jalannya FGD kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya dari sebagai MC mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan hamdalah wallahul muwaffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Turun Bapak Ibu, sukses semuanya. Pipiaut hebat, keren-keren. Saya pamit ya, izin ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.